You are now live, you are now live, you are now. Kenapa, Bu? Selamat sore. Duduknya miring biar nutupin itu apa namanya? The electric thing behind me. Selamat sore, selamat datang di Sophie Nafi Talks. You are loved. Udah 2 minggu ini berturut-turut Sophie Nafi Talks selalu di hari Selasa. Bukan kenapa-napa karena lately setelah PSBB ini memasuk jilid entah keberapa, jadwal-jadwal orang juga mulai tertata. Jadi ya akhirnya menjadi kalau nggak Senin Selasa gitu. Tapi waktunya saya berusaha untuk tetap konsisten so that you guys will not forget about this talk show. Alright, jangan lupa ya, you are loved. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Tante Amerika. Tante Amerika sih tadi bilang dia udah standby, alias Febiola. Bukan saja dia teman saya di dunia entertainment, dia juga adalah bukan tetangga sih ya. Desanya tetangga kayaknya gitu ya di Bali ini. Tapi sebelum kita menyapa Feby, ini ada satu lagu. Sebenarnya ini bukan lagunya Bang Frankie sih, suaminya Feby bukan. Tapi setiap ada lagu ini saya selalu ingat Bang Frankie karena Bang Frankie yang nyanyi. Dan setiap dengar lagu ini selalu pengen nangis. Ini adalah ciptaannya Bobby ya? Dan Tommy. Kita udah minta izin. So we're gonna sing this song. Teman-teman dengerin aja ya. Kalau belum pernah mendengarkan, silakan dengarkan saja. Judulnya adalah Sampai Memutih Rambutku. Intinya kita ngerti bukan who we are. Manusia itu sibuk mencari siapa sih gue, jati diri gue. People need to know, people need to understand me. In a sense ya. Tapi juga whose we are. Kita ini milik siapa? Milik siapa? Pencipta yang menciptakan kita gitu. Coba Bapak geser dikit. Ini nadamu ya. Aku ikut-ikut aja ya. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih mesra, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih mesra. Mesra atau setia? Sama aja. Kalau Bobby nyanyinya kadang dikasih mesra. Oh gitu caranya Bobby. Kalau caranya Frankie? Setia. Sama juga karena Frankie gurunya Bobby. Bobby memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu. Sekali lagi. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku.
selamanya bagimu, ku milikmu, selamanya bagi. Dalam rangka Chinese New Year, kodanya juga Cynthia. Terima kasih bintang tamu. Kita chiming ya? Live. Iya loh. Matching maksudnya. Iya, tapi aku ya selalu kalau pakai ini merasa kayak si cowok yang tokoh di makanan taro itu loh. Mirip kan? Oke. Itu dia tadi lagunya, judulnya Sampai Memutih Rambutku. Intinya adalah seperti yang sudah saya bilang tadi, memang kita mencari purpose kita di dunia ini. Kita sering bertanya, saya ini siapa sih? Saya ini apa sih tugasnya di muka bumi ini? Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu whose we are. Kita ini milik siapa? Milik Tuhan yang menciptakan kita. Mari kita langsung menghubungkan diri dulu dengan, dengan Febiola yang sudah dia ada di sini. Oke. Semoga lancar. Tante Amerika. Feby main yuk. Feby main yuk. Lu di mana nih lagi seruput empon-empon? Kita main teh membon. Ini teh Rosella. Ih, enak loh itu. Enak emang, ini kesukaan gue banget ini. Aduh, sore-sore ngeteh Rosella paling endul. Tapi deket rumah gue lagi panas banget. Rumah lu panas pada mulai hujan? Apa mulai mendung? Enggak sih, agak sejuk-sejuk gitu deh. Agak sejuk-sejuk ya. Hari ini lumayan itu kita ada matahari ya. Rumahnya. Agak beda Banjar ya. Enak banget. Agak beda Banjar, jadi kayaknya awannya yang sana kayaknya lagi mendung, di sini gue lagi terik-teriknya. Mungkin karena tahu gue lagi jemur kain green screen yang akhirnya kebeli. Ya kan, yang penting iman dulu ya nggak sih? Kali-kali ada kerjaan, beli aja dulu green screen-nya gitu. Setuju. Feby, semua orang sering mengenal lu sebagai Tante Amerika. Kenapa sih, Bo? Cuma gara-gara sinetron itu. Gue selalu ngeliat orang-orang kalau komen ya. Gimana? Kalau komen tuh orang-orang tuh selalu bilang, Tante Amerika. Lu tuh main sinetron itu berapa tahun sih? Sebenarnya kok semua orang ingetnya Tante Amerika. Itu kayak orang selalu ingat gue Happy-nya Lupus. Sampai agak bosen sih, maksudnya itu udah lama banget. Mau jujur. Ya, berapa lama lo main sinetron itu? Ya ampun, lupa ya? Gue tuh lupa, Sof. Jadi kalau orang sampai sekarang tuh masih kayak manggil gue Tante Amerika, tersanjung, lalala gitu ya. Nah, ini dia. Lalala gitu, gue ngapain aja waktu itu, gue asli gue gak ingat loh. Tapi lo tersinggung, lo gak suka? Atau you don't mind? Karena lu termasuk santai kan, yang gue tahu orangnya. Tapi siapa tahu lu nggak suka. I don't mind sih, nggak apa-apa. Maksud gue itu kan part of my career. Justru gue juga nggak bisa mengingkari itu semua karena ya itu juga blessing juga ya. Gue waktu itu Feby yang nggak dikenal orang, terus tiba-tiba dikenal seantero Nusantara berkat Tante Amerika. Nah gue sendiri pada waktu itu karena I was quite young ya, kayak masih baru umur 19 atau 20 gitu kan. Nggak mikir apa-apa sih, cuma waktu itu kan, zaman itu kan nggak kayak sekarang ya, orang tahu famous, kalau yang namanya terkenal, pengen eksis. Dulu tuh kita bener-bener pure mau cari duit gitu itu kan. Kerja gitu, jadi gue sendiri waktu itu melakukan itu dengan polos-polos aja gitu, dan sampai lupa, serius. Karena waktu itu saking kerasnya bekerja, kan syutingnya kan stripping setiap hari. Terus kalau nggak salah juga waktu itu ada beberapa judul juga gitu kan. Jadi mungkin karena saking terlalu kerasnya bekerja sampai lupa beneran. Iya sih. Iya sih, gue juga dulu mikirnya kalau kan zaman dulu tuh gue masih antara kuliah di Bandung sama kerja ke Jakarta. Zaman dulu itu harus naik kereta, perjuangannya lumayan ya. Belum ada Cipularang, masih harus lewat Padalarang dan Cikampek, dan kalau lagi macet berarti kita cari jalan ke puncak. Emang sih nggak mikir apa-apa ya, mikirnya cuma gue pengen punya duit, pengen nabung, pengen suatu saat DP rumah, pengen satu iya ya, zaman itu beda banget ya. Iya, pengen bantu orang tua, pengen beliin sesuatu yang mama suka atau apa, lebih ke sana ya memang arahnya ya. Jadi gue nggak terlalu konsep
artis apa selebgram apa kayak sekarang anak-anak sekarang tuh kayaknya dulu nggak ada, dan kita mikirnya kayak bener-bener emang cari duit aja gitu kan. Iya. Gitu loh. Ya anak angkatan lama kita anak sih lama tak ngerti lah. Iya, angkatan kita sih bukan selebgram, Bu. Angkatan kita harus mau nggak mau, walaupun kata-kata itu kadang-kadang konotasinya kayak nggak enak, tapi emang iya disebutnya artis. Artis ibu kota, kalau di spanduk-spanduk ditulisnya males banget ya. tapi emang istilahnya beda pada saat itu. Nah, namun apa yang membuat lu akhirnya tiba-tiba pindah ke Bali? Kok kepindahan lo? Saya dulu nih, ada yang mau saya hai. Dia mau kemana itu? Hai. Kamu jangan sakit pinggang lagi ya, nanti aku sedih loh. mau main pingpong deh. Opung mau main pingpong, Opung. Enak loh itu main pingpong ya. Iya, makanya dia lagi suka main pingpong. Lu udah meja pingpong di rumah? Tadinya ada, cuma karena kalau di rumah jarang ada lawan, jadi dia taruh di rumah temen. Nah, di situ ada banyak lawan. Lu kagak dianggap lawan sama dia berarti? Gak bisa main gue, gue bisa main bekel. Mungkin lu bisa main bulu tangkis. Bisa gue pingpong. Gue dulu waktu SD sama SMP mainnya pingpong. Gue seneng tuh main pingpong. By the way, kenapa komen di off ya? Gue baru sadar gak ada komen. Karena kadang-kadang kalau kita lagi konsen, nanti banyak request pengen ini, pengen itu, bahas apa. Jadi kadang-kadang gue nyalain, matiin. Oh gitu ya, kadang-kadang, ampun. Iya, ini kan siaran gratis ya, jadi jangan banyak request. Udah gratis loh ini, nggak pakai bayar pajak televisi loh. Terus masih banyak request. Oke, kepindahan lo ke Bali itu kan hampir mirip dengan time frame keluarga gue ya waktu itu. 2016 kan lo juga ya? Nah, Iya kan? Boleh cerita nggak apa yang waktu itu membuat lo yakin udahlah pindah aja Jakarta, semua karir yang sudah membesarkan gue yakin kalau dari Bali I wanna start something fresh. Nggak berarti berhenti jadi seniman, tapi kan lo menjauh dari pusat cuan sebenarnya. Gue suka selalu tuh menjauh dari pusat cuan. Iya kan? Gue suka banget selalu. Di sana tuh kayak nggak putus ya duit orang-orang, gue bingung. Kalau gue bicara dari sisi pribadi ya, itu sebenarnya impulsif sih. Gue mungkin gue bukan most people ya. Mungkin kalau orang pikir kayak lo sayang banget karir di Jakarta udah bagus, terus maksudnya mau ninggalin sih ke Bali. Waktu itu pikiran gue cuma pertama yang paling gue nggak tahan adalah Jakarta itu sumpek banget. Jadi waktu kita pindah itu ya, seingat gue Jakarta lagi heboh-hebohnya pembangunan jalan di mana-mana. Betul. Jadi padat, macet. Terus gue juga bingung mau ngapain gitu kan, dalam arti kalau gue tuh sebenarnya dari dulu tuh modelnya kalau gue di Jakarta tuh gue hanya kerja. Kalau gue ada waktu luang. Iya, waktu lowong ya. Gue biasanya keluar dari Jakarta gitu. Bahkan dulu gue sempat tinggal di Singapura juga beberapa tahun gitu kan. Bolak-balik Jakarta Singapura gitu. Nah, gue nggak pernah merasa nyaman dengan Jakarta. Gue hanya merasa nyaman kalau gue kerja kalau di Jakarta. Gitu. Jadi waktu itu juga gue juga udah mulai ngerasa pekerjaan gue kayak gimana ya, jenuh lah. Kan waktu itu kan dulu kan kerjaannya kan masih zaman-zaman sinetron yang weekly ya. Terus sekarang udah mulai yang stripping gitu. Jadi kondisi kerjanya itu udah tidak nyaman lagi. Terus juga tidak ada tantangan, nggak ada kualitas gitu kan. Walaupun dari sisi cuan ya. Cuma gue pikir uang bisa dicari ya di mana aja gitu. Gue mikirnya waktu itu gue pindah ke Bali and then we'll see. Kalau memang gue nggak tahan, gue pindah balik ke Jakarta. Atau memang kalau misalnya gue mau setengah-setengah, misalnya gue domisili di Bali, tapi gue mungkin pas kerja gue di Jakarta, terus gue ke Bali. Pokoknya gue udah banyak planning lah. Walaupun gue pindah ke Bali, walaupun gue nggak stop, bisa aja traveling atau gimana, atau bolak-balik atau apa. Kan banyak alternatif gitu. Mikirnya itu aja. Mikirnya gue cuma pengen tinggal di tempat dimana yang suasananya lebih nyaman gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah itu dari sisi pribadi gue. Cuma dari sisi keluarga juga waktu itu kan gue pas 2016 tuh gue habis married yang kedua ya. Nah gue married sama abang, terus kita butuh suasana baru karena
waktu itu, waktu kita kawin kan heboh banget kan, semuanya heboh gitu kan, kejadiannya heboh banget. Terus kita ngerasa kayak apa ya, kayak udahlah kita pindah aja ke Bali, kita cari suasana baru gitu. Jadi kita pindah ke Bali, dan ternyata kita betah dan happy sampai sekarang. Gitu. Wow. Oke, berarti waktu pindah itu memang sudah siap dengan semua konsekuensi. Maksudnya kalaupun kita harus sama-sama akui ya, begitu harus duit menipis karena kesempatan kerja di dunia panggung tidak sebesar Jakarta, itu lu udah siap ya saat itu. Ini kan zaman dulu nggak kayak sekarang nih. Kayak ini, I know it's just 5 years ago, tapi 5 years ago itu belum kayak sekarang. Bisa kerja Zoom, bisa kerja apa. Dulu tuh lu harus literally terbang, lu terima kontrak yang, oke deh gue di Jakarta sebulan, abis itu gue balik lagi. Itu kan pengorbanan gitu, dan nggak semua bisa diambil. Kalau zaman dulu kan yang kayak bisa syuting pagi di sini, sore ada live apa, atau bintang tamu apa, itu masih bisa disikat-sikatin, ya kan? Begitu di Bali kan semua itu jadi berkurang. Jadi waktu itu lu udah siap ya dengan itu, dan berpikir, lihat nanti deh gitu. Gue sendiri dari dulu berprinsip money come and go gitu ya. Jadi gue ngerasa bahwa ngapain gue punya duit banyak-banyak tapi gue nya nggak mas happy. Buat apa gitu kan. Sementara kalau gue di Jakarta gue cari duit terus menghabiskan uang gue juga di Bali atau di tempat lain gitu. Gue ngerasa ya udahlah ya, money come and go, dan gue percaya kok. Gue udah dari dulu tuh gue percaya kalau segala sesuatu kalau memang udah rezekinya ya pasti dapet. Gitu sih gue dari dulu prinsipnya. Jadi gue apa ya? Ya udah gue pikir cobalah di Bali. Maksudnya ya udah kita mulai hidup baru aja dengan segala konsekuensinya. Ya gue menurunkan gaya hidup gue juga gitu. Betul. Kan. Ya. Menurunkan gaya hidup gue, tapi bukan berarti nggak happy ya. Menurunkan gaya hidup tuh jangan sampai dipikir kalau kita kayaknya menurunkan gaya gitu hidup kayak sengsara gitu, enggak. Cuma mungkin ya kita atur-atur aja lah gitu. Dan di Bali juga kan nggak terlalu banyak tuntutan. Kayak di Jakarta mungkin lo butuh tas bermerek atau lo butuh barang-barang bermerek untuk untuk mengimpress orang. Tapi kalau di Bali kayaknya nggak perlu ya gitu. Jadi fair lah gitu. Ya, teman-teman tolong diperhatikan saat kita membahas ini, memang sedang membahas pengalaman masing-masing waktu pindah. Tidak berarti harus selaras dengan pengalaman teman-teman, karena saya juga melihat banyak teman-teman saya yang, ya memang Jakarta tuh susah, Jakarta tuh sulit, sumpek, tapi gue betah di sini because my business di sini grow, my family is here gitu. Jadi jangan disamain, pokoknya jangan disamain aja, karena setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, dari kayaknya hampir 10 menit kita... Gue tuh mikir kayak gini loh. Betul kata lo, setiap orang berbeda-beda. Jadi kadang-kadang gue suka agak terganggu sih sama orang ngomong gini. Enak ya hidup di Bali ya. Santai terus ya. Liburan mulu terus ya. Terus kayak hiburan terus ya, happy terus. Dalam hati gue, happiness tuh bukan di Bali. Happiness tuh di hati. Lo mau ada di Jakarta, mau ada di mana gitu. Beberapa temen gue juga nggak betah di Bali. Malah ngomongnya gini, lo kok betah di Bali? Ya kita berbeda kali gitu kan. Kalau temen gue bilang kalau gue di Bali gue ngerasa anxious, karena dia ngerasa dia nggak tahu mau ngapain gitu. Terus gue bilang karena mungkin speednya terlalu slow di sini kehidupan ya. Ada orang yang nggak cocok. Ya setiap orang berbeda-beda. Jadi ini cuma ya benar-benar kalau ini personal experience, personal preference. Yes. Gua kenapa gue ngomong gitu, karena lately banyak orang, nggak tahu kalau lo merhatiin ya, lately setelah pandemi gue juga melihat banyak orang yang tiba-tiba pindah ke Bali. Nggak apa-apa, cuma maksudnya if you have to pindah balik juga nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya ya apa ya, hidup itu nggak bisa dibilang set in stone nggak sih, Feb, ya kan, nggak terpatri dalam sebuah batu. Terus lo nggak bisa kaku ya. Gitu, nggak kaku. Jadi ya ikuti aja memang musimnya ada di mana. Sesuai dengan tema kita yaitu bersyukur dalam semua musim. Nah, gue sekarang mau bicara balik ke tadi lu sempat bilang, ya dulu waktu gue awal kawin yang kedua, terus semua orang lagi heboh-hebohnya. Gue ngelihat lu, gue tuh sebenarnya pengamat diam-diam lu sih. Menurut gue, lu tuh perempuan yang very orangnya tuh easy going sebenarnya, flowy, diam-diam mikir, tapi lu tuh gampang juga yang udahlah gitu. Tapi kuat gitu loh. Itu yang gue
nggak abis takjub sama lo gitu ya. Maksudnya waktu perpisahan di pernikahan lo yang pertama ya, and you can stop me anytime. Kalau misalnya lo merasa sorry Sof, gue nggak nyaman lo bahas ini gitu, stop aja, nggak apa-apa, asli. Tapi gue kepikir waktu awal itu lo masuk semua infotainment dan bla bla bla. And then a few years later lo memutuskan untuk menikah dengan si abang, another timing di mana orang semakin punya alasan untuk mencerca lo, seakan-akan kita ini hidup udah paling suci tak berdosa gitu ya. Itu lo gimana sih seorang Feby itu gimana sih di dalam ketika lo berada di musim tersebut, di mana sesuatu terjadi karena konsekuensi dari perbuatan kita. Perbuatan arti gini, ketika kita memilih bercerai itu kan pasti ada konsekuensinya. Ketika kita memilih stay juga dalam pernikahan yang kita pikir tidak bisa diperbaiki lagi, itu juga ada konsekuensinya. Itu maksudnya konsekuensi. Ketika lo memutuskan enggak, udah begini aja. Lalu cercaan itu banyak banget gitu. Gue nggak kebayang sih, Feb. Maksudnya you are so strong gitu. Apa sih rahasia lo? Mungkin beberapa teman yang sedang menonton ini mengalami juga, tapi mungkin nggak dalam scope yang sebesar Feby, karena Feby ini dikenal orang, ya. Netizen zaman sekarang jempolnya ringan banget. Tapi mungkin ada juga yang mengalami dalam scope yang lebih kecil, dicercanya di keluarga besar, di sisi dari sisi keluarga mertua, sisi persepupuan, periparan, kan pasti ada yang mengalami itu. How do you cope? Tadi sebetulnya udah dijawab sih. Lo sebetulnya udah jawab pertanyaan yang mana lo sendiri, karena ya lo bilang waktu itu lo kan bilang katanya kalau kita berbuat sesuatu pasti ada konsekuensinya gitu. Okay. Jadi satu sisi gue tahu kok ini konsekuensi gue. Jadi waktu gue memutuskan bercerai terus gue menikah dengan abang, kurang lebih walaupun gue tetap manusia yang kayak ngerasa bahwa bisa ngerasa sakit hati, bisa ngerasa bisa ngerasa sedih gitu, tapi gue juga tahu bahwa ini adalah konsekuensinya gitu. Jadi ya udah, jadi gue hanya berusaha untuk menerima, dan ini proses panjang yang ya udah gue telan aja gitu kan. Emang bercerai terus mau apa ya, emang dosa, mau gimana, terus gue mau bilang nggak dosa gitu, dosa kok ya kan. Ya udah, harus mau gimana lagi gitu. Terus tapi ada satu hal yang membuat gue berpikir dalam banget. Ya memang kadang-kadang kita butuh ini cuma I don't know ya, ini cuma kayak bego-begoan teori gue aja gitu kan. Ya, oke. Logika bodoh-bodohan kita. Bodoh-bodohan gue gitu. Kalau dihina terus emang kenapa? Apakah itu akan merubah Feby? Kan enggak, mereka hanya bisa ngomong doang. Itu tidak merubah Feby apa adanya. Ya gue begini, bahkan kadang-kadang segala hinaan itu kadang-kadang bisa membuat kita jadi mikir, jadi rendah hati. Jadi yang tadinya belagu banget jadinya jadi ya gue bukan siapa-siapa juga. Emang kenapa gitu kalau dihina-hina, emang kenapa, nggak apa-apa juga kan gitu. Bahkan gue sampai berpikir gini loh, kalau yang namanya hinaan dan cacian itu bisa mengkoreksi kita, betapa bahayanya sebuah pujian gitu. Sebuah pujian yang bikin kita GR. Itu tajam banget tuh. Bila sebuah hinaan dan cercaan bisa mengaruhi kita, betapa bahayanya sebuah pujian. Catat teman-teman. Oke, lanjut. Maksudnya betapa bahayanya sebuah pujian yang bisa membuat kita terlena. Yang bisa membuat kita ngerasa bahwa kita ini lebih baik dari semua orang. Yang membuat kita merasa kita ini kayak kita keren banget gitu. Bahaya juga kan, sama aja gitu. Atau bahkan mungkin lebih parah. Ya, makanya. Bahaya. Kalau di zaman kita sebagai tadi kita sebut anak lama, bahaya terjadi karena kita bekerja di layar ya. Kebetulan kita bekerja di tempat orang kenal kita. Kalau kita jalan ke supermarket atau apa, orang kenal. Kalau sekarang kayaknya bahayanya merata. Karena everybody punya panggung sendiri di sosmednya. Lo sadari itu nggak? Ya, betul. It's very dangerous. Jadi apa yang kita
menghakimi atas orang lain, bahkan berani sampai berkata-kata, mengetik lalu mengeluarkan sebuah kata-kata. Itu Ecek bukan? Apa siapa itu? Bukan, ini Kimchi. Oh, ini Kimchi. atau sampai kita berani dengan santainya, mungkin sambil makan kerupuk atau ngupil atau I don't know what you're doing, terus kita komentari hidup orang seakan-akan kita tahu dan kita berada dalam kita merasa benar gitu ya. Itu bahaya sih menurut aku. Karena setiap orang yang ada di sosmed mempunyai panggung masing-masing sekarang. Berbeda dengan kita dulu anak lama, panggungnya panggung beneran. Sekarang semua orang bisa bikin panggungnya, sehingga emang harus hati-hati sih. Maksudnya ya, people read what you write, your thoughts. Ya sih, kalau menurut itu gue. dia, Sof. Jadi ya lebih bahaya mereka yang menghina gue. Bayangin gak sih? Kalau gue sih yang dihina, paling gue cuma ya udah gitu. Tapi orang yang menghina, kebayang nggak kayak apa perasaannya? Kebayang nggak dia tuh kenapa dia sampai menghina segitu kerasnya gitu? Apa yang terjadi sama hidupnya dia, coba? Iya, betul. Gitu kan? Itu jadi membuat berat loh. Iya. Ya, Pep, bener gak? Iya. Itu membuat berat. Iya, karena misalnya gini, dia mah gue kasih contoh ya, misalnya dia mah nggak kuat deh orangnya, kayak gitu doang, cerai misalnya ya, misalnya ada yang ngomong gitu. Apakah pernah terbersit dalam pernikahanmu, siapapun ini mungkin, atau gue pun sekalipun, terbersit pernah, gila nih gue gak pernah satu visi malah ke gue lately, apa pisah aja ya? Itu aja sebenarnya udah sama loh dosanya, dengan menurut gue ya, walaupun akhirnya kita memilih untuk enggak berpisah, tapi terbersit pikiran itu, itu udah niatan tuh udah sama apa ya, kita udah berada di level yang sama kalau menurut gue gitu. Jadi apalah hak kita ngatain orang just because dia bertahan mungkin gitu ya dalam pernikahannya atau apa. Sore-sore berat amat, coba seruput lagi dulu tehnya. Makanya gue Tunggu, biar agak otak gue biar agak mencair dikit. Iya, gue seruput ini nih tetap promo. Guys, yang ada di Bali, tolong visit Pepita and Sons, ya. Kue-kuenya endul. Gue belum sempat ngirimin lagi ya. Udah ada beberapa koleksi baru. Gue pengen ngirimin, tapi gue mau nanya dulu, lu ada pantangan makanan apa enggak? Nggak ada. Jadi nanti, nggak ada. Pokoknya harus enak ya. Ya. Cuma gue kayaknya udah gak makan pork lagi, udah gak makan babi lagi. Oke. Gak ada babi di Pepita and Sons. Karena gue kagak makan babi. Oh, sama dong kita. Iya, gue tuh Batak yang apa ya, kalau kata teman-teman Batak gue, kau gimana kok gak makan babi? Ya kagak enak menurut gue, ya udahlah. Ya udah. Sekarang kita melanjutkan kepada, ini ada pertanyaan Pep. Jadi tadi gue sempat buka kolom pertanyaan buat teman-teman. Ini di rumah gue nih rada mataharinya nih, dia turun pelan-pelan turun. Ntar ya gue geser dulu ya. Tapi kece tau, lu jadi kayak glowing gila. Iya cuma kalau nggak Nih ada yang nanya ini nih Pep. Jadi nih biasanya tuh gue matiin komen, terus yang kayak gini-gini yang gue kasih kesempatan, karena menurut gue ini lebih niat orangnya daripada komen sembarangan terus mengakibatkan akibat yang kurang baik. Yes. Bagaimana cara Kak Feb memaafkan kesalahan diri di masa lalu? Nah ini penting buat kita semua. Karena kita semua pasti pernah punya satu kesalahan yang kita, kalau bisa diulang gue gak mau. Tapi udah kejadian, lo mau apa? Nah, lo gimana? Memaafkan diri sendiri nih, kesalahan lo di masa lalu. Ini penting nih. Kalau gue lately, gue balik lagi ke Bible ya. Ya. Jadi gue merasa bahwa di dunia ini kan banyak ajaran gitu. Ya kan? Mungkin kita bisa ikut motivator ini, kita bisa ikut guru spiritual ini, kita bisa... Ajaran tuh bikin pusing. Ya. Tapi balik lagi ya, kita ya... I'm as a Christian, dari kecil, and I believe in Jesus. Ya. I go back to the Bible. Bible bilang there is no condemnation. Jadi kita semua udah dimaafin. Ya. Jadi ya kalau Tuhan Yesus aja udah maafin kita, udah menyerahkan nyawanya di kayu salib buat kita, ngapain kita mesti pusing? Ya enggak?
Ya kan, segala macam teori-teori di dunia mengenai cara memaafkan diri sendiri putus. Hanya dengan itu ya? Hanya dengan itu. Hanya dengan itu ngerasa dia. bahwa I get grace from God. Gak ada lagi penghakiman. Tuhan Yesus sudah mati buat kita. That's it. Ya. Kalau dia bisa maafin kita, apalagi kita. Masa kita harus gue nggak bisa maafin diri sendiri. Betul. Iya. Gue setuju sih. Bahkan gue pernah berpikir kalau sampai gue nggak bisa maafin diri gue sendiri, betapa sombongnya gue. Berarti menurut gue pengampunan yang diberikan Tuhan itu kurang. Yes. Kurang Tuhan. Kayak kurang deh, lo yakin nih segini doang. Karena gue nggak bisa maafin diri gue sendiri. Itu berarti gue dong ya yang masalah, bukan Tuhannya, ya nggak sih? Karena ya sudah sampai diganti nyawa lo. Jadi nyawa lo udah nggak ada. Tuhan Yesus sudah memaafkan kesalahan kita, bahkan yang belum terjadi pun, betul sekali. Ya, setuju. Nah, tapi ini ada tapi yang kadang-kadang orang lupa. Dimaafkan bukan berarti lo udah dimaafkan, terima kasih karunia, habis itu lo bebas melakukan kesalahan ulang-ulang. Enggak. Lo juga harus bertumbuh dan menjadi berkat. Jadi harus satu paket. Caranya kita untuk memaafkan diri sendiri itu ya satu paket. Kita memang udah merasa mendapatkan pengampunan itu, plus kita juga bertumbuh dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Itu harus one package, baru lo betul-betul merasa whole, merasa sudah memaafkan diri sendiri itu. Ya, bukan merasa ya, sudah memaafkan diri sendiri dengan cara seperti itu. Ya, karena kita sudah dengan gratis mendapatkan pengampunan itu. Dan itu bukan usaha kita, memang udah dimaafkan dari dulu. Dia udah tahu gitu, kita ini manusia yang nggak akan lu bakal begini nanti, lu bakal begini, dia udah tahu, bakal berbuat dosa, bahkan yang dosa ya gue nggak tahu ya, mungkin nanti di kemudian hari gue melakukan dosa lagi gitu. Tapi kita sebagai manusia juga nggak boleh patah semangat, kita harus bertumbuh dalam Tuhan gitu. Kita nggak boleh lengah, nggak boleh yang udah dimaafin terus kita cuek aja gitu kan, masih menjalani gaya hidup seperti dulu, atau kita nggak berubah gitu. Wow, that's very powerful. Yes. Oke, kita lihat pertanyaan yang berikutnya. Intinya teman-teman, kalau sudah tahu Tuhan aja memaafkan kita, tentunya kita harus datang kepada Dia dan mengakui semua kesalahan ya. Yes. Jangan pikir ini kayak udah online deh Tuhan kirim pengampunannya, tapi saya nggak mau ngaku. Ya nggak bisa dong. Sof, lo keterangan gak sih, Sof? Keterangan gue. Nggak, ini gue terang banget gak? Oh, gue sih enggak ya buat gue. Tunggu. Gini caranya. Gini caranya. Kalau mau lihat keterangan apa enggak, nah ini saatnya commenting. Ayo teman-teman, komen. Iya. Di sini fungsinya. Tambah gemuk tapi segeran, sehat selalu. Iya, gue naik kayak 6 kilo lah. Iya. Dan lo nggak ada masalah dengan itu ya? Karena waktu kemoterapi itu memang gue nggak tahu ya. Katanya dokter kalau if you want to eat, you eat gitu. Jangan diet-diet, ya udah. So. Tapi bener loh. Di musim COVID. Oh enggak tuh. Pada bilang enggak kok. Bukan aku yang keterangan. Oh mau naikin. Tunggu Bapak kan sebagai kru juga ya. Aku yang udah nih. Ini matahari udah mulai turun soalnya. Tadi pas banget di muka gue. Remaja Tampu Bolon, suka diskusi ini. Bang, makasih Bang, udah sempetin nonton. Berhati-hatilah dengan pujian dan tepuk tangan karena banyak nyamuk mati karena tepuk tangan lah dia. Ini motivator nih abang ini ya. Siapa sih? Buat ini abang Remaja Tampu Bolon, Bang Jaja namanya. Luar biasa loh ini. Oke. Nggak putus kerjaannya, luar biasa sekali. Enggak kok Kak Feb, oke aman berarti. Berarti waktunya kita melihat pertanyaan yang kedua ya, Feb. Intinya adalah teman-teman, kalau kita merasa sulit untuk memaafkan diri sendiri, kembalikan lagi kepada yang menciptakan kita. Kalau Dia saja sudah bisa mengampuni kita, tentunya kita harus mengaku kepada Dia semua kesalahan kita. Terus kita tetap nggak bisa move on dan nggak memaafkan diri sendiri, menurut saya kita sudah menjadi orang yang sombong. Karena menurut kita pengampunan Tuhan saja kurang untuk membuat kita diampuni. Oke. Amen. Next question. Preach it, sister. Tunggu. Ini harus turn off commenting untuk keluar pertanyaan. Gimana? Oke deh, nih. Oke. Kapan? Loh, udah keluar belum? Nih, kapan Kak Feb merasa di titik terendah dalam hidup? Lalu apa yang dilakukan? Gue nih termasuk orang yang
kan seperti lo bilang gue orangnya easy going gitu ya. Jadi gue even waktu gue dicaci-caci gitu kan sama seluruh Indonesia gitu, gue nggak terlalu, gue belum merasa itu titik terendah gue masih merasa bahwa ya udah gitu, gue santai aja gitu. Tapi ya titik terendah gue pas kemarin pas gue sakit. Oh iya tuh. Iya, tunggu ya, pas gue sakit. sebentar. Gue cuma mau bilang, even though gue maju mundur untuk nelpon lo dan WhatsApp lo selama lo sakit, I just want you to know, gue mendoakan lo. You can ask Tracy, itu adalah, Tracy sampai nanya, kenapa lo belum telepon Feby? Gue bilang, I don't know what to say, I'm sad. Dan ketika lo, gue suka, gue ngecek lagi deh si Feby, gue ngecek. Dan ketika lo menyatakan sudah dipulihkan Tuhan, bukan gue pengen nangis, gue cengeng. Gue cuma bilang, Tuhan maha besar, terima kasih Tuhan telah memulihkan dia. So, I just want you to know that, I was praying in silence. Oke, tadi titik terendah. Thank you. Yang masalah sakit. Oke, lanjut Pep. Jadi memang Tuhan itu punya caranya sendiri untuk berbicara sama lu gitu ya. Oh iya. Dan Tuhan itu berbicara pada lo ya pada waktu lo betul-betul sendirian gitu. Karena waktu gue ya zaman-zaman gue dicela, dibully, bagi gue itu gue bisa ke teman gue yang baik, terus kita bisa ketawa-ketawa gitu ya. And then I said, ya udahlah, sorry, excuse my word, excuse my French, fuck them. Ya kan, I have a good friend, we can talk, we laugh, bodo amat gitu kan. Tapi ini waktu gue diberi kesempatan buat sakit sama Tuhan, gue menghadapi itu sendiri, men. Gak ada yang bisa mengerti. Even my husband, dia gak bisa mengerti. Kalau lo divonis sakit berat, cuma lo yang bisa mengerti. Jadi setuju. Gak ada, gue gak tahu gue mau ngomong ke siapa lagi, gue gak tahu kemana gue harus bercerita ya selain nama Tuhan gitu. Tapi yang luar biasa dalam titik terendah gue, itulah di saat gue merasakan yang namanya kasih Tuhan. Gue ngerasa banget, selama gue sakit tuh gue kayak orang, kayak tuh ngasih kayak orang dipangku sama Tuhan. Jadi betul-betul gue menyerahkan semuanya sama Tuhan. Lord, udah gue nggak tahu mau ngapain lagi nih, gue nggak tahu gitu kan. Pandemi ya kan, pertama orang jangankan operasi ya kan, ke rumah sakit buat ngecek batuk pilek aja takut. Betul. Ini gue dioperasi dan gue bolak-balik ke rumah sakit dan harus kemo dalam keadaan imunitas turun. Tapi gue bener-bener gue bilang, Tuhan udahlah, gue udah serahkan semua sama Tuhan. Even though misalnya gue nggak diberikan kesempatan lagi, gue udah pasrah gitu. Gue udah pasrah. Jadi tapi dalam kepasrahan itu peaceful banget, Sof, damai banget rasanya. Tuh gue kayak ngerasa, iya ya, emang lo kalau pasrah dan menyerahkan sama Tuhan, semua terasa enteng gitu, semua terasa ringan. Iya, gitu. Sebenarnya ada sesuatu yang agak mirip, dengan, cuma bedanya mungkin gue ngalaminnya di tahun 2016, waktu dulu gue baru pindah. Feby tadi mengeluarkan kata-kata yang kuat. Dia bilang bahwasannya ketika lu divonis penyakit berat, gak ada yang bisa bantu lu, termasuk suami lu sendiri. Itu gue setuju banget. Gue gak akan menceritakan panjang lebar di sini, karena this is not my episode. Tapi kenapa gue bisa relate? Karena salah satu alasan waktu itu kami harus pindah, selain ke Bali ini ya teman-teman, selain gue sama suami merasa kita harus realign lagi visi keluarga ini, dan kita butuh tempat yang lebih senyap daripada ibu kota, di mana kami harus realign lagi, karena kalau enggak akan miss momennya dan kacau gitu. Itu gue dalam keadaan gue menderita sebuah penyakit paru, nggak ada yang tahu kan nih, dan gue udah depres, dan gue mengalami anxiety attack. Yang bisa muncul kapan aja, terus lu hyperventilating, lu gak bisa napas. Nah, tapi gue akan biarkan saja sampai di situ supaya orang tidak mau. Oh enggak, I wanna hear. Lo
Gue mau dengar. Intinya adalah gue setuju karena suami gue sendiri pun waktu gue jelaskan tidak bisa mengerti. Dia hanya bisa mengerti sampai level yang dia bisa. Itu loh yang kadang-kadang kita perempuan suka lupa. Kita mengharapkan pasangan kita harus bisa mengerti kita sampai ke serat yang paling dalam. Padahal he is not us. Dia tidak lahir dari rahim yang sama. Dia tidak alami trauma yang sama yang kita alami waktu masa kecil dulu. Jangankan suami. Kakak adik aja yang satu pabrik keluarnya. Yang ngalamin trauma yang sama ketika kecil. Waktu kita masih kecil gitu sama adik-adik atau kakak kita. Nggak bisa paham, Feb, menurut gue. Memang di situ kita merasa bahwa memang cuma Tuhan yang bisa. Kenapa? Because He made me. He made you. He made semua orang yang lagi menonton ini. Guys, triliunan sel yang ada di tubuh kita ini, emang lo pikir cuma karena sebuah, katakan sebuah ledakan terus tiba-tiba jadi manusia gitu kan? Enggak. Butuh keteraturan di situ. Dan keteraturan yang mutlak itu hanya milik Tuhan. Jadi ketika kita merasa nggak ada yang ngerti, dan sudah pasti ketika ada penyakit berat itu akan ada stres berat yang mengikuti di belakang juga, dan ada ya mungkin satu level depresi yang mengikuti di belakang gitu ya. Memang cuma bisa ke Tuhan. Jadi gue setuju dengan yang tadi Feby bilang. Ketika merasa di titik terendah, di situ kita bisa merasakan Tuhan. Masalahnya kita mau nggak mengakui bahwa ini udah rock bottom. Yes. Jadi kayak salib gitu ya. Kita juga manusia, kita makhluk sosial. Kita juga punya hubungan ke samping. Tapi kita punya hubungan ke atas. Jadi it's like a cross gitu kan. Ya. Ya, gue tidak mengecilkan peran suami dan keluarga gue. Mereka support system gue nomor 1. Mereka juga yang betul-betul menemani gue selama gue sakit. Tapi ada sisi-sisi yang memang mereka tidak bisa selami selain daripada gue pribadi dan Tuhan gitu. Jadi itu gue ngerasa bahwa oh iya memang. Jadi sekarang gue belajar banget. Gue belajar luar biasa. Pelajaran yang gue dapat adalah kita nggak bisa mengandalkan satu orang dalam hidup kita. Kita nggak bisa mendewakan orang kan. Tuhan sendiri bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan bilang terkutuk loh, bukannya jelek, bukannya dosa, bukan nggak terkutuk. Jadi, so ya kita semua ini bagaimana kita bisa mengandalkan diri kita, mengandalkan kepercayaan kita sama orang yang sama kayak kita lemah juga gitu loh. Dua-duanya kan ciptaan Tuhan. Jadi ya itu. Jadi di dalam sakit gue. Suamiku juga belajar gitu kan, kayak kita sekarang benar-benar berdua punya hubungan spesial khusus pribadi sama Tuhan, di luar daripada saat kita bersama gitu. Ya, sangat gitu. Setuju, luar biasa. Yes. Itu saya berdoa semua orang yang ada di sini suatu saat bisa mengalami. Saya bukan mendoakan supaya mengalami rock bottomnya, tapi saya mengharapkan itu bisa dialami semua orang. Jadi nggak hanya kenal Tuhan, alami dia. Kalau gue karena di saat kita lemah. Kalau gue mendoakan malah hit rock bottom. Biarin ya. Soalnya kalau biar ngalamin ya. You don't see a miracle. Kalau lo udah hit the rock bottom, lo baru ngeliat miracle gitu. Iya sih. Sama okay, I take back my words. Kita kan punya komunitas ya. Terus misalkan ada yang nggak datang gitu, tanya, kenapa nggak datang? Maaf ya lagi sibuk. Iya, ntar kita doain biar nggak sibuk. Soalnya lo kalau sibuk lo nggak melihat Tuhan. Lo nggak melihat Tuhan. Kalau lo nggak sibuk lo baru pandemi COVID-19 nih kayak semua orang kayak tiba-tiba ingat Tuhan. Ingat Tuhan gitu kan. Cuma kalau nggak ada. Iya, tapi begitu kerjaan lancar lagi, lupa lagi sama Tuhan. Padahal lagi pandemi. Nah, itulah. ntar begitu besok tenggorokan serak dikit, aduh serak, baru ingat Tuhan lagi. Iya, langsung mulai agak sedikit panas-panas ya, langsung buka Bible lagi. Iya, itu deh ya. Nih, ada yang bilang, sebentar gue lihat. Susah banget ya. Kita harus merasakan kepahitan untuk tahu rasanya manis. Benar sih. Benar banget tuh Bang Jaja. Kalau lu gak tahu rasanya pahit, lu gimana mau tahu rasanya dikasih air manis? Buat lu semuanya manis-manis aja. Manis, tambah manis, tapi semu. Oke. Yes. Next.
nih, bagaimana mengimani apapun ini gimana caranya sih lo bisa begini? Ntar gue ajarin, gampang kok. Luar biasa. Gimana? Gini-gini mau anniversary setahun nih talk show ala-ala gue ini. Kita rayakan di mana? Di PT Ensa? Rayakan. Nyanyiin lagu suami lo. Gimana tetap bisa mengimani apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik, dan gimana bisa legowo, sorry ini kepotong tapi coba gue baca di sini kelihatan. Gimana tetap bisa legowo kalau yang kita mau beda dengan yang Tuhan mau. Ini. Gue cuma mau bilang ya, Tuhan itu baik. Lo nggak usah beriman juga Tuhan udah baik. Dia nggak merubah Tuhan ya. Nggak merubah Tuhan. Jadi itu udah hakikatnya dia. Udah nggak usah lo imani, nggak usah apa. Tuhan itu emang udah baik. Kitanya enggak. Iya. Gitu. Cuma kita atau kadang-kadang kita yang nggak terima gitu. Kita yang nggak terima kalau Tuhan itu baik gitu. Kita curiga. Ya kan? Kita maunya curiga. Kayak misalkan nih kita ada teman kita gitu kan. Kita pinjam barangnya dia, terus barangnya dia pecah, terus kita bilang sorry ya pecah. Oh iya udah gue maafin, tapi gitu gue masih nggak enak gue masih nggak enak barangnya dia gue pecah. Padahal dia sendiri udah nggak apa-apa gitu. Cuma kita jadi nggak enak. Jadi hakikatnya itu Tuhan tuh baik. Udah nggak usah diimani nggak diimani. Itu bukan pertanyaan lagi. There is no question. Gitu. Tuhan pasti baik. Lu nggak usah kegeeran bahwa iman lu bisa membuat dia baik. Nggak, dia pasti baik. Nggak, dia udah pasti baik. Nah, pertanyaan keduanya adalah bagaimana untuk tetap legowo ketika keinginanmu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang mana biasanya sering terjadi kalau kita masih maunya ngeyel ya. Coba kalau menurut Feby. Kalau saran gue caranya ngelegowo. Saran gue kalau lo mau menderita ngeyel aja. Kalau lo mau menderita lo ngeyel aja. Jawaban lo, tapi bener. Iya kan, kalau lo menderita lo ngeyel. Kalau lo mau sejahtera, lo mau alami sebuah kedamaian, ya lo rela. Ikut Tuhan. Nggak berarti masalah lo hilang, masalah tetap ada, tapi lo punya damai gitu ya, Feb. Kalau lo ngeyel, damainya nggak dapet, sengsaranya tambah-tambah. Silakan aja, pilih yang mana. Silakan. Ya udah. Orang-orang udah dewasa ya di sini ya, silakan memilih ya. Iya. Oke. Next question adalah favorite cook birthday apa nggak ngerti. Oke, bentar. Ini pernah merasa ditinggal Tuhan apa nggak? Enggak, tadi kita udah jawab Tuhan baik. Pernah nggak merasa salah memilih pilihan hidup? Ini sebenarnya tadi udah agak di awal, tapi mungkin ada yang mau lu tambahin nggak di sini? Sering banget. Itu udah sering banget. Jangankan yang gede-gede, yang kecil-kecil juga sering. Harusnya gue makannya ini nih. Tapi gue salah, gue makannya itu. Harusnya kan ini nggak sehat. Iya, kita manusia itu adalah penuh dengan kesalahan. Kita bego banget kok, bego. Iya, kita nggak tahu masa depan kita apa. Kita nggak tahu. Jadi kalau kita buat kesalahan itu manusiawi banget. Jadi nggak usah ditanyain itu mah. Pasti lah. Pasti sering. Udah gitu aja. Sering banget. Pasti sering. Jadi nggak usah ngerasa gue termasuk jarang. Ya udah, good for you. Semakin lama tuh ngalamin Tuhannya, good for you because you jarang bikin kesalahan. Yes. Good. Yes. Oke, next. Pertanyaan berikutnya kita lihat. Ada Kenji. Kenji, gimana Kak Feby bisa setegar dan sekuat itu menghadapi sakit ini yang sudah dipulihkan oleh Tuhan ya guys. Amin. Saya sangat salut dan angkat topi katanya barusan. Oke Feb, silakan. Kalau tadi gimana lu bisa kayak lagunya Ocha sampai akhir? Apa tuh? Lagunya Rosa Tegar. Ini ku rasa lo nyanyi. Tadi sebenarnya semua pembicaraan ini kalau memang tadi ikuti dari awal sampai sekarang ini sepertinya udah lumayan dijawab ya gitu. Sebenarnya kalau ada orang ngomong tanya ke gue tegar, legowo, gue tuh bingung jawabnya Sof. Karena terus terang, gue juga bingung. Gue waktu itu kayak ngerasa gue serahin sama Tuhan karena gue mentok. Iya. Kan seperti gue bilang, kalau memang masa lalu masih kecil ya, sakit-sakit flu, even COVID gitu ya, mungkin lo punya duit buat beli plasma yang paling mahal atau obat yang paling mahal gitu kan. Mungkin lo ngerasa ya, oke lah, gue tinggal gue beli obat gitu kan. Atau
Misalnya lo di cerca se-Indonesia gitu kan, tinggal matiin handphone, hapus Instagram, ya kan. Tapi kalau ini waktu lo divonis sakit berat, lo nggak tahu mau ngapain lagi. Nggak tahu. Jadi gue betul-betul waktu gue divonis dokter, Mbak, ini ada tumor nih gede banget. Berapa? 16 cm. Hah? Wow, 16 cm. Gue sampai bingung. Karena gue nggak pernah menyangka bahwa di dalam tubuh gue tuh ada penyakit, nggak pernah sangka sama sekali. Karena gue juga, gue walaupun ya gue ngasih sehat lo lah, Sof, makanannya nggak, gue maksudnya lo kan gue sehat sih banget amin ya, amin. Amin lu jangan gitu. Nggak, Gue sama aja sama lu, suka makan, suka juga makan jajan-jajan apa. Orang tuh selalu mikir, tapi nggak apa-apa deh. Orang biar mikir kayak gitu, biar job gue arahnya ke sana, Feb. Jadi itu yang gitu, gue. Okay. Padahal gue sama juga kayak semuanya masih suka jajan juga sama. Tapi gue kayak berusaha jaga lah. Gue orangnya juga berusaha jaga. Bahkan gue tuh paling bawel di rumah sama abang gitu. Ngapain sih gitu. Ya sakit juga gitu. Waktu di telepon gue juga bingung. Gue nggak tahu. Gue nggak bisa buat apa-apa. Ya. Ya udah, itu jawabannya. Karena nggak tahu mau ngapain. Jadi kalau orang tanya, lu bisa strong? Ya karena gue pasrah itu, makanya gue terlihat strong gitu, karena gue pasrah aja gitu. Ini ngapain sih nih orang katanya main pingpong? Bohong ya sama istrinya? Gimana sih? Iya nih, main pingpong sempet atau kalah kali ini anak bawang nih tempat pingpong, gue rasa sempet dia ngasih pertanyaan. Jago. Oke, jadi tadi kembali lagi, intinya adalah ya kalau emang udah mentok banget, lu mau minta tolong ke kiri kanan, either orang nggak bisa bantu, atau orang nggak ngerti, atau orang nggak peduli. Terus lo mau apa? Gitu kan ya, Feb ya? Sebenarnya gini, sebenarnya orang peduli pasti. Gue percaya orang pasti peduli. Tapi memang orang nggak mengerti. Gue aja nggak ngerti. Mas Oto bilang tumor, kanker. Ya ampun, Sof, gue dari dulu kan gue males. Kita orang sehat ngapain sih browsing mengenai kanker? Yang semua teori yang gue tahu mengenai kanker tuh salah semua. Waktu gue tanya dokter. Salah semua. Dokter katanya kanker tuh begini, salah semua. Yeah. Jadi gue inget banget tuh, gue sering banget WhatsApp-an sama dokter gue, nanya-nanya. Karena gue gak tahu mau nanya sama siapa lagi gitu. Betul. Jadi ya gue pasrah aja, dibuka perut gue, diambil semuanya, apa segala macam. Ya udah gue pasrah. Ya betul-betul ya memang gue serahkan sama Tuhan semuanya. Ya, karena sudah berserah, karena sudah berdoa dan tahu bahwa Tuhan gak mungkin ninggalin kita. Gitu ya. Yes. Itu udah gak mungkin aja. Yes. Lo berdosa aja, dia tetap di situ, apalagi lo lagi jadi anak baik, ya kan? Cuma perkaranya ketika kita sedang berbuat dosa itu, apakah kita sadar dia ada di sebelah kita? Harusnya sih kalau sadar jadi langsung berhenti ya. Malu ya udah deh, nggak jadi gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi ya itulah perjuangan kita jadi manusia setiap hari. Memang itu yang kita hadapi ya, karena melawan keinginan dagingnya ini loh. Pengen julid, rem. Pengen rem. Kalaupun sampai terjadi, kita tahu bahwa Tuhan sudah pasti mengampuni kita. Besok jangan ulangi ya. Besok diulangi pun tetap diampuni. Besok jangan diulangi lagi ya. Gimana kita everyday. Betul. Try to be, Bukan try to be, sorry. Kalimatnya adalah gimana kita everyday menaruh kesadaran di sini bahwa kita adalah sangat berharga di mata Dia. Yes. Sehingga kehidupan kita juga harus mencerminkan itu. Yes. Jadi kalau gue baca waktu itu buku ya. Gue baca buku I Forgot, buku apa gitu. Jadi dia bilang dosa itu ibarat lo bawa anak ular ke rumah. Ya. Waktu anak ular itu kecil, lo main-main lucu-lucu ya anak ular. Ya udah deh, karena dia lucu ya. Udah deh, kita biarin aja, kita kasih makan terus. Sampai akhirnya ularnya jadi gede. Dan dia mulai melilit anggota keluarga kita sampai mati. Itulah dosa. Dosa itu hakikatnya adalah seperti itu. Waktu dia masih kecil, kita main-main aja. Nggak apa-apa. Sampai akhirnya dia jadi gede, lo nggak bisa kontrol lagi. It's all fun and games until it starts to kill you. Yes. And trust me, hakikatnya dosa will kill you. Ya kayak misalnya
narkoba misalnya, pertama kali coba-coba, lucu-lucuan, sama teman-teman, ayo coba pakai gitu, gue gak bisa kontrol kok, gue gak akan kecanduan, sampai akhirnya dari dari dosisnya kecil, sampai naik, sampai lo gak bisa lepas dari situ lagi, itu. Jadi memang harus hati-hati banget, kan kita harus betul-betul menjaga hidup kita dengan segala kewaspadaan gitu loh, jangan sampai sesuatu yang kita anggap main-main, sesuatu yang kita anggap ya ampun cuma lucu-lucuan gitu kan, jadi menjadi sesuatu yang membelenggu kita gitu. Ya, membelenggu itu dia kata kuncinya, karena it will belenggu you, will, karena itu sifat karakternya dosa memang, membelenggu sampai mati. Dan sumber kehidupan itu hanya Tuhan sendiri, dimana kebetulan di dalam perbincangan ini baik Feby maupun saya sangat percaya bahwa itu adalah ada di Tuhan Yesus gitu ya Feb ya. Sumber kehidupan itu sendiri. Nah sekarang lo mau pilih yang untuk matinya atau lo mau berpegangan pada sumber hidup? Sebenarnya kalau mau disimpel-simpelin gitu deh ya. Tapi harus alami sendiri. Kata Feby, nggak apa-apa. Kalau sedang mengalami rock bottom, nggak apa-apa. Lo akan mengalami Tuhan real soon. Tinggal minta dan dia pasti akan cepet-cepet. Nggak pakai delay, nggak pakai entar deh. Besok, sorry, ini soalnya di Afrika lagi sibuk, banyak yang nggak makan. Atau di ini lagi ribet nih, vaksin atau... No. Saat itu juga. Iya, betul. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, sepertinya nggak sadar ya, tiba-tiba udah mau sejam aja. Iya, ini kalau di IG cuma sejam ya? Iya. Bisa agak lebih dikit sih, tapi nanti nguploadnya agak berat. Jadi mungkin kita harus bikin episode kedua. Kapan Mbak Feb merasa benar-benar harus nangis dan cuma itu yang bisa dilakukan? Tunggu gue baca terusannya. Pernah begitukah? Oh, tiap pagi gue nangis sampai sekarang. Apalagi kalau lagi saat teduh pasti gue nangis. Tapi kalau lagi denger lagu worship pasti nangis. Ya, it's okay. Nangis bagus kan? Meluapkan emosi. Iya. Dan the Bible says tears also travel ke Tuhan kok. Gue lupa ayatnya di mana. Nanti gue cari. Mungkin gue bisa tulis di caption. Just to share with you. Intinya adalah ketika serabut terhalus dari kita itu sudah berteriak minta tolong pada Tuhan, Dia mendengar dan tidak berlama-lama dalam membantu kita. Oke, one last question, tapi kali ini gue mau coba yang dari komen. Kita lihat ya. Siapa ini? Aku nangis, kakak-kakak ini loh ya lah, jangankan you. Sini aja yang lagi mandu talk show-nya nangis. Aku juga. Gue setelah ngambil anjing yang ini sambil nunggu orang komen ya. Setelah ngambil anjing yang rescue kemarin setelah yang Roxy meninggal, gue sekarang Roxy meninggal kenapa sih? Tumor, pembengkakan jantung. Oh iya, Frenchie suka gitu. Iya, ya waktu gue ambil juga kan lu tahu kan ya rescue, jadi kita nggak tahu historinya dia gitu. Oke, mana lagi nih pertanyaan ini yang dari tadi coba gue pengen lihat. Rata-rata senang. Oh ini Messi di Bali, saya juga baru divonis, mungkin sakit maksudnya ya. Doakan ya. Iya Mbak Messi, kita mendoakan supaya Tuhan turun tangan cepat langsung dan Mbak Messi bisa berserah. Itu yang kita doakan. Karena mengalami Tuhan itu wow banget deh. Oke, bagaimana cara memelihara iman dan tips untuk stay strong during kemo. Nah ini yang agak kita bisa jawab yang agak duniawi karena tips lo stay strong during kemo. Dan yang terakhir nanti tolong jawab bagaimana cara memelihara iman. Silakan Feby. Yang pertama aku jawab dulu ya bagaimana cara memelihara iman ya. Oke. Cara memelihara iman itu yang pertama adalah lo mesti punya waktu untuk bersama dengan Tuhan setiap hari. Sediakan waktu. Entah itu saat teduh, entah itu sebelum tidur. Harus baca firman. Merenungkan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus bergaul sama orang yang tepat. Ini yang gue agak salah sih. Jadi gue dulu orangnya gue dulu berpikir nggak boleh pilih-pilih teman. Ternyata pilih-pilih teman itu sangat disarankan. Kita harus memilih teman yang betul-betul mempunyai visi yang sama-sama kita. Kita harus punya teman yang betul-betul tidak akan menjebloskan kita ke dalam dosa, menjerumuskan.
Tadi you are good at correcting my word ya. Gue nggak correcting, gue ngomongnya bareng sama lo, cuma di situ keterimanya delay, jadi kesannya kayak correcting, maaf ya. It's okay. Itu pokoknya kita harus pilih teman yang betul-betul bisa mensupport iman kita, gitu. Kita bukan berarti kita jadi suci terus nggak mau bergaul sama dunia, enggak. Cuma kita memang betul-betul punya quality time, harus punya quality time sama teman-teman yang membangun iman kita. Itu ya, intinya penting. Itu yang inner circle lah ya. Kalau teman-teman yang lain ya nggak usah masuk inner circle. Inner circle kita gitu. Itu 2 aja yang harus dilakukan secara rutin. Itu pasti imanmu akan terbangun. Gitu. Itu cuma terbangun, 2 itu. Nggak usah memelihara. 2 itu aja. 2 itu aja. Sediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pagi, siang, malam, maksudnya pokoknya harus ada waktunya gitu ya. Yes. Terus kedua adalah pilih lingkaran dalam teman yang membangun, yang punya visi yang sama, yang punya prinsip hidup yang sama. Ya, visi mereka terhadap Tuhan tuh sama. Kalau pilih teman yang curigaan sama Tuhan, repot deh, lo pasti ikut negatif. Apalagi teman yang mempunyai belief system yang beda gitu loh, kayak I don't know ya, banyak banget kan sekarang kepercayaan di dunia ini gitu. Ya. Itu ketika kita ngomong walaupun terdengar baik, tapi itu pelan-pelan bisa membuat kita menjauh gitu. Ya. Jadi hati-hati banget. Ya, yang kita maksud dengan belief system di sini, kita bukan membicarakan agama, tapi what do you believe? Misalnya, lo believe kalau keluar rumah jam sekian pagi, lo pasti lebih banyak cuan daripada lo keluar jam sekian. Nah, itu akan jadi belief system lo, gitu. Nah, itu hati-hati. Atau misalkan orang yang lebih percaya uang daripada teman-teman yang lebih mengagungkan uang daripada segala sesuatunya, gitu. Ya. Atau lebih mengagungkan gengsi, gitu ya. Lebih ke sana sih, gengsi daripada mungkin sebuah ketulusan. Gitu. Betul. Gila, itu gampang apa ya? Uang, lagi-lagi uang. Oh, zaman dulu tuh, Niki Astri ya. Niki Astri ya. Gue jadi joget gue gitu lagi. Tadi lo mau nambahin apa? Gue bawel deh jadi kepotong. Apa ya, gue juga lupa. Ya itu deh, 2 itu aja. Oke. Yang terakhir tadi tips lo waktu kemarin selama kemo, mungkin tadi yang nanya Messi, mungkin Messi perlu tips lo. Pertama harus semangat. Terus yang kedua, kalau dari sisi mental, lo harus betul-betul relax. Jangan dilawan, lemesin aja, say. Okay. Karena kemoterapi itu membuat semua syaraf lo tegang. Habis syaraf lo tegang, lo mikir yang enggak. Habis itu lo bikin enggak, lo ikutin, lo buka Google. Habis itu lo mulai browsing efek kemoterapi. Itu Google tuh bahaya loh. Makanya. Udahlah dia bukan kitab suci, lo percaya. Ember. Dan ternyata salah semua. Itu gue udah ngomong sama dokter, Mbak, please jangan percaya Google karena kebanyakan salah. Habis itu mulai Google, habis itu mulai ketemu artikel-artikel, bikin lo parno. No. Kalau gue dulu, gue betul-betul cuma nonton yang lucu-lucu. Asli, gue buka YouTube, gue nonton mukbang, orang traveling, enak tuh yang ngeliatin orang makan. Iya, makanya jadi otak lo tuh kayak clean gitu. Baca firman Tuhan, atau mungkin if you're mungkin agama lain, mungkin sholat atau berdoa gitu ya, isi dengan pikiran-pikiran dan buku-buku. Mungkin kalau suka baca, cuma kalau kemo ya, aduh itu gue sengsara sih waktu kemo, gak bisa lama-lama baca. Gue kan suka baca, jadi kalau baca lama-lama tuh kabur dan ngantuk. Tapi malah bagus. Tidur malah meregenerasi sel, bukan? Gue tidurnya banyak banget. Oh, lu tidur banyak? Banyak banget. Serius? Iya, orang tuh kemo ya, kurus, susah tidur. Gue tidur banyak, makan banyak, makanya pipi gue tembem kayak gini. But, you know, gue seneng banget. Karena waktu habis operasi, gue tuh turun banget. Gue turun 10 kilo waktu operasi. Wow. Jadi gue agak panik. Iyalah. Gitu. Apalagi di tengah COVID begini. Iya, gue kan sukanya kurus ya, cuma waktu gue turun, abis operasi gue turun, terus sampai rumah pemulihan gue turun lagi beratnya, itu gue baru bersyukur sama Tuhan, gila ya, bersyukur ya, dulu gue punya badan agak montok-montok, jadinya kuat gitu. Iya, tapi gue setuju sama lo. Waktu gue sempet yang gue bilang sakit paru dan depresi dan anxiety attack selama setahun itu,
Gue ya apalagi kita kan dulu kalau tampil kan harus agak kurus karena nanti nggak bisa pinjam baju desainer, nggak muat, repot buat kerjanya. Itu udah, kalau gue emang dari dulu Sof nggak pernah muat kalau gue. Aduh gue udah. Jadi gue pasrah terima nasib. Nah tapi ketika itu terjadi kan agak repot, jadi nggak tahu ya, kalau gue sih ngerasa waktu itu agak repot karena akhirnya kejam sih ya dunia entertainment itu. Jadi kadang-kadang ada beberapa desainer yang tidak perlu saya sebutkan di sini. Saya sudah maafkan kamu, tidak mau menerima bekerja sama gue karena nih bokongnya mama pahanya gede banget. Udah dia nggak muat, dia pakai ini gitu. Walaupun mungkin nggak ada maksud ya, tapi ketika tercetus itu depan gue yang kayak gini. Gue bukan mannequin loh. Gue ada di sini gitu. Jadi tapi nggak apa-apa. Maksud gue ketika akhirnya gue harus Tuhan izinkan ya gue untuk waktu itu hanya diam di tempat tidur dan baca firman dan semua teori gue tentang kesehatan apalah segala macam itu ternyata nol. I don't know anything gitu kan ya. Dan Tuhan mulai ajari gue hari per hari. Gue di situ juga melihat ketika tubuh gue mulai naik lagi berat badannya, I don't want to make it a problem. Kalau lu nggak pernah ngerasain sampai lu kurus yang sampai takut sakit ya, lo nggak akan tahu rasanya ketika tubuh lo kembali berdaging. Oh ini dia semangat hidupnya tuh malah kelihatan di sini gitu, mulai keisi lagi. Nah gue jadi kan gue sekarang karena kita semua work from home dan jadi gue sekarang kan sering itu tuh jadi endorser kan. Ya. Tapi gue nggak mau terima produk slimming. Ya. Itu kayak nggak deh gitu. Kenapa? Karena gue tahu gitu bagaimana rasanya wanita itu kategori slim tuh apa sih gitu kan. Gak semua orang dikaruniai badan slimming loh. Ya. Badan slimming, badan slim. Gak semua. Dan gak apa-apa juga. Dan gak apa-apa juga gitu kan. Secara kita kan Batak ya, Nek, tulangnya gede gitu kan. Iya. Kita ini rasis banget. Cuma, you know what I mean, right? Gitu kan. Iya. Jadi gue gak mau kayak mempengaruhi permainan ayo dong kurus. Enggak, karena gue tahu how painful it is buat dibilang nggak kurus gitu tuh. Gue tahu bener-bener kayak ngeselin banget gitu. Itu deh. Jadi ya gitu, gue kemarin turun. Nah balik lagi ke kemo. Ini gue banyak banget mau kasih tips soalnya buat mungkin yang nonton di sini lagi menderita cancer terus kayak lagi kemoterapi atau apa. Pokoknya relax, just relax. Bener-bener relax, jangan baca-baca Google yang nggak jelas. Udah baca aja buku-buku atau bener-bener kayak sesuatu yang memberi kamu harapan. Terus yang kedua juga vitamin. Vitamin itu penting banget. Terus yang ketiga, please jangan diet sembarangan. Please jangan diet sembarangan. Kadang-kadang orang kalau abis kena cancer terus di kemo langsung kayak beranggapan bahwa gue mesti vegan. Nggak bisa se strict itu, nggak bisa betul-betul harus ada. Kalau abis treatment lo mau vegan boleh, cuma semuanya harus please listen to your doctor, karena dokter gue bilang juga ke gue banyak banget pasien yang bandel. Gue setuju kok sama lu soal itu. Jangan nggak ada satu pola makan di dunia ini yang paling sempurna. Semua tergantung musim kehidupan lo kok. Makanya, jadi kayak waktu gue kemo kemarin, kalau gue posting makanan, banyak banget tuh netizen, Kak boleh makan ini ya, Kak boleh makan itu ya. Kak, ada juga teman-teman gue yang jangan makan nasi, abis itu jangan makan daging, abis itu jangan minum ini, jangan. Terus gue makan apa? Terus makan apa? Iya kan, tapi ya udahlah. Makan hati dengerin kata-kata orang. Iya, jadi jangan dengar kata-kata orang, setiap orang beda-beda. Dengarkanlah kata doktermu, karena doktermu itu belajar untuk bisa menjadi seorang onkologis. Jadi jangan kita dengerin saran dari orang yang kita juga nggak tahu. Oh katanya si ini atau Google dari sini. Please jangan, please. Ya. Dan mintalah pada Tuhan karena pasti akan dikasih hikmat juga. Apapun orang ngomong ke kita, kita jadi bisa milih. Oh iya makasih ya. Terus kita jadi tahu. Oh enggak, kayaknya gue lebih cocok yang ini. Gue lebih cocok yang ini. Sesuai musim kehidupan. Febiola nggak kerasa udah 1 jam lewat 5 menit. Kita berbincang-bincang di sini. Tapi kayaknya lo akan masuk ke dalam list bintang tamu Sofinavi Talks yang akan back by popular demand. Kalau gue perhatikan dari komen-komen dan hasrat kita membahas masih belum kelar. Jadi lo jangan bosan ya kalau suatu hari diundang lagi ya. Kayak nyokap gue di Open Drakor. Walaupun gue gak bisa nonton drakor. Maaf ya pencinta drakor. Aku juga gak demen. Lightingnya kayak lighting Instastory.
Beauty Plus nih. terang banget. Yeah. Feby, thank you ya. Sama-sama, melanjutkan teroselanya. Ya, pokoknya gue mau ketemu lo, gue mau mendengar juga perjalanan lo. Karena menarik juga tuh, gue nggak tahu kalau lo sakit lo, seru, sumpah. Iya, nggak banyak yang tahu kok. Tapi memang sempet gue tulis di buku gue Yang Hati Yang Gembira Adalah Obat. Jadi tapi kan yang cuma tahu, sekilas doang kan? Ya sekilas, and then ketika orang ketemu gue, kalau memang ada waktu kita bisa duduk bahas gitu. Karena menurut gue ya, ketika itu menjadi konsumsi pribadi, nggak harus semuanya kita ceritakan juga kan. Karena belum tentu semua orang paham juga. Jadi pasti nanti Tuhan kirim saat yang tepat, orang yang tepat, untuk nih, lo ngomong sama dia. Gimana lo dulu, saya bantu. Nah, itu tepat tuh, tepat guna. Daripada kita sibuk kemana-mana, energi habis, padahal belum tentu bermanfaat juga di saat itu. Kalau menurut gue sih gitu. Oke, lu tunggu ya. Oke. Yes, tunggu itu kue-kue, oke? Karena ada beberapa produk baru. Thank you, Sof. Thank you banget. Ya, keren banget. Thank you ya. Thank you. See you ya, Feb. See you. Love you. God bless. Bye. Bye. God bless you. So happy you are healed. Yes. Ya, teman-teman, itu dia episode Sofina Talks hari ini. I like it. I think today's episode is good. Dan sangat membangun harapan, paling nggak saya merasa terbangun harapan karena melihat seorang Feby Febiola yang penuh dengan harap pada Tuhan yang menciptakan dia. Again, seperti saya waktu membuka awal talk show ini, saya mengatakan nggak terlalu penting lah who you are. Gue harus nunjukin dong diri gue siapa, eksistensi gue. Yang lebih penting adalah whose you are. Kamu itu milik siapa? Milik Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Yang menjadikanmu sampai ke serabut terhalus dirimu, yaitu jiwamu dan juga rohmu. So when you have understanding of that, and then you will know, memang purpose-mu di muka bumi ini ada, Tuhan sudah buat untuk kamu. Oke? Buat teman-teman, semoga semangat terus, apalagi di musim pandemi ini. Kita akan lanjut lagi minggu depan dengan bintang tamu atau narasumber yang lain. Siapakah dia? Kita lihat ya minggu depan ya. Aku nggak bisa ngomong sekarang, nanti hilang dong surprise-nya. Anyway, selamat sore, sehat sukacita semuanya. Hati yang gembira adalah obat, jangan lupa. Saya Sofina Vita, ketemu lagi minggu depan di Sofina Talks. You are loved.